Swastiastu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya. Ya. Hari ini kita bersama-sama kembali untuk mengadakan Pikon pembelajaran daring ya. Semoga semuanya sehat. Mari kita awali dengan berdoa sejenak ya, menurut agama dan keyakinannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku kelas 10 2 ya, MIPA 2 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Hari ini materi biologi kita sampai pada klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup tentunya merupakan lanjutan dari materi terdahulu, yaitu mengenai keanekaragaman hayati gitu ya. Jadi dari keanekaragaman hayati makhluk hidup begitu ya, baik itu flora maupun fauna, maka untuk mempelajari hal itu cabang biologi yang mengkaji mengenai pengelompokan makhluk hidup, yaitu taksonomi ya, itu akan mengkaji bagaimana mengenal makhluk hidup itu dengan baik ya, dari yang beraneka ragam begitu ya. Nah, jadi klasifikasi makhluk hidup sama Ibu ya, Swastika Rani, SMA 1 Semarapura ya. Berikutnya ya, kita lanjut dengan kompetensi dasar gitu ya. Apa kompetensi dasar dari klasifikasi makhluk hidup ini? Yaitu 3.3 kompetensi dasar pengetahuannya ya, memahami prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Jadi memahami prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Ya. Baik, berikutnya adapun pencapaian kompetensi kemampuan anak gitu ya. Yaitu yang pertama, menjelaskan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, menentukan tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang keempat, menjelaskan pengelompokan makhluk hidup dengan menggunakan kunci determinasi sederhana. Nah, ini yang akan dicapai nantinya setelah mempelajari materi klasifikasi makhluk hidup. Jadi yang pertama, menjelaskan tujuan, apa tujuan dari klasifikasi gitu ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan dasar-dasar yang dipakai dalam klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, menentukan tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Yang keempat, menjelaskan ya pengelompokan makhluk hidup dengan menggunakan kunci determinasi sederhana. Nah, itu tujuannya ya Nak ya. Indikatornya. Jadi indikator tentunya nanti akan berhubungan dengan soal-soal gitu ya. Baik, berikut lanjut. Nah, dari keanekaragaman hayati, anak ada di alam ini sedang viral ya buah ini. Ibu ambil satu contoh ya. Ini ada tumbuhan. Kemudian yang lagi satu ada tumbuhan. Nah, ini tentunya anak akan bertanya-tanya ya, apa ini begitu ya? Apa tumbuhan ini begitu ya? Tentunya pertanyaan itu selalu ada ya dalam rangka anak bekerja ilmiah, secara ilmiah. Pertama bertanya kan gitu, permasalahannya apa? Oh, ada tanaman baru nih, hasil hibridisasi. Yang ini apa nih? Oh, yang ini apa? Nah, pertanyaannya seperti ini jadinya. Apa nama tanaman tersebut? Nah, ini apa namanya? Ini apa namanya gitu ya.
Kemudian apa dasar digunakan untuk mengelompokkan tanaman ini, begitu ya. Kemudian dalam sistem klasifikasi tanaman tersebut termasuk dalam tingkatan takson apa? Gitu. Ada yang mengenal tanaman ini, Nak ya? Ada? Jambu biji, Bu. Oh, jambu biji. Yang lainnya? Ada lagi? Jeruk sukada bukan? Nah, ini lagi. Kalau ini apa? Lemon. Oh, lemon ya. Jadi ini ya, anak bisa cari di Google ya, googling ya, ya. Yang ini namanya jerpayah ya. Jeruk dan pepaya gitu, hibridisasinya ya. Dagingnya seperti pepaya, luarnya seperti jeruk gitu ya. Jeruk Bali ya. Nah, ini hasil hibridisasi ini, jerpayah ya. Cari di Google ada. Kemudian kalau ini ya, ini luarnya lemon, dalamnya dagingnya seperti apa? Tomat. Iya, nama tumbuhannya lemato ya, lemon dan tomat. Nah, ini tentunya anak sesuai dengan ininya ya, pengetahuan semakin berkembang gitu, kemampuan untuk menyilangkan persilangan gitu ya, hasilnya ya begini ya. Ini sedang viral-viralnya di sosmed ya, di Google-nya ya. Nah, jadi apa nama teman tersebut begitu ya. Nah, demikian ya pengelompokannya dari keanekaragaman hayati, tumbuhan maupun hewan. Maka didata, dicirikan, persamaannya apa, perbedaannya apa, itu selalu ada dalam pengelompokan nantinya. Berikut, apa itu pengertian klasifikasi ya? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri ya. Jadi persamaan ciri, kemudian cara hidup, tempat hidup, daerah penyebaran, dan kekerabatannya. Jadi klasifikasi itu adalah pengelompokan. Pengelompokan apa? Pengelompokan makhluk hidup. Berdasarkan apa dikelompokkan makhluk hidupnya? Berdasarkan persamaan ciri yang ditunjukkan ya. Cara hidupnya, ya, tempatnya, ya, kemudian penyebaran dan kekerabatannya. Itu pengertiannya. Baik, berikutnya lanjut dengan tujuan klasifikasi. Mengapa diadakan klasifikasi? Apa tujuannya gitu ya? Jadi tujuannya pertama mendeskripsikan ya ciri-ciri makhluk hidup ya, mendeskripsikan, menguraikan gitu ya, dapat menjelaskan gitu ya. Ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal gitu ya. Seperti anak dikelompokkan kelas MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 sampai MIPA 7 gitu misalnya. Di kelas-kelaskan gitu. Supaya mudah mencari. Kalau DIPA di mana dicari? Oh, kelas MIPA 2 gitu misalnya ya. Nah, demikian. Kemudian yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri gitu ya. Dikelompokkan makhluk-makhluk hidup itu. Cirinya apa? Misalnya hewan yang berbulu, kelompokkan dengan hewan berbulu supaya mudah mencari gitu misalnya, supaya mudah memeliharanya begitu misalnya ya. Kemudian tujuan berikutnya mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup ya. Seberapa dekat hubungan kekerabatan antara manusia dengan si monyet gitu misalnya, dengan Simon gitu ya. Bukan manusia berasal dari kera, tapi manusia sekerabat dengan kera. The relation of man ya. Artinya kera lain garis keturunannya manusia lain, sehingga anak bisa lihat sekarang bahwa manusia masih ada, keranya juga masih ada, nenek moyangnya iya. Seberapa dekat kerabatannya begitu ya. Berikutnya mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Nah ini ya, ini yang klasifikasi. Mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Itu tujuannya. Nanti ini ada hubungannya dengan klasifikasi yang umum modern yang dipakai sekarang ya, filogenetik. Nah jadi itu tujuan klasifikasi ya, mendeskripsikan, mengelompokkan, mengetahui, mempelajari ya.
evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Tujuannya. Sekarang manfaatnya apa gitu ya? Manfaat dari klasifikasi ya, untuk mempermudah dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. Jadi dengan klasifikasi diharapkan kalian mudah ya mempelajari organisme baik tumbuhan maupun hewan ya yang sangat beraneka ragam. Jadi keanekaragaman hayati yang begitu ya. Kemudian untuk melihat hubungan kekerabatan, ya ini kekerabatan sangat mempengaruhi ya, antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, seberapa kerabatnya gitu ya. Jadi ini manfaatnya ya, dua, untuk mempermudah, untuk melihat ya hubungan kekerabatan. Baik, lanjut berikutnya. Nah, sekarang apa yang dipakai dasar dalam klasifikasi? Dasar-dasarnya ya. Yaitu pertama berdasarkan persamaan ciri seperti tadi. Kemudian dua berdasarkan perbedaannya. Ini dasar-dasarnya ya. Kemudian tiga berdasarkan manfaatnya. Kemudian empat berdasarkan ciri morfologi dan anatominya. Kemudian lima berdasarkan ciri biokimianya. Jadi berdasarkan ini, kelima ini, maka dibuatkanlah klasifikasi pengelompokan makhluk hidup ya. Persamaannya, perbedaannya, manfaatnya. Jadi di data itu ditulis ya. Baik, lanjut kemudian. Nah, sekarang macam-macam klasifikasi berdasarkan dasar-dasar klasifikasi itu, maka sekarang terdapat macam-macam klasifikasi gitu ya. Ini ada 3, klasifikasi alami, klasifikasi buatan, klasifikasi alami, klasifikasi buatan, dan klasifikasi filogenetik ya. Klasifikasi alami, klasifikasi buatan, dan klasifikasi filogenetik. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem klasifikasi alami? Alami, ya. Nah, ini dibuatkan bagan demikian ya. Alam yang membentuk bahwa ada tumbuhan yang serupa herbal, ya, seperti rumput, ya, kemudian alang-alang yang itu masuk herbal ya. Kemudian semak ini contohnya melati, beluntas yang itu ya, semak. Kalau pohon batangnya udah barang tentu besar-besar begitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan klasifikasi alami, anak-anak ya? Tiada lain itu pengelompokan berdasarkan karakter alamiah yang mudah untuk diamati. Ya, kalau anak mengamati rumput, kelompok herbal, kan begitu ya. Kalau mengamati pohon melati, oh ini kelompoknya semak, begitu ya, semak belukar. Kemudian pohon-pohonan seperti pohon mangga yang begitu ya. Jadi alam ya, alamiah gitu ya. Berdasarkan karakter morfologi dari luar bisa anak lihat. Oh ini tumbuhan kelompok herbal, alamiahnya kelompok semak begitu ya. Nah, siapa pelopor daripada klasifikasi alami ini? Tiada lain yaitu Carolus Linnaeus atau Carl Linné ya. Ia pertama kali meletakkan dasar-dasar klasifikasi ya, sehingga di kehormatan untuk beliau sebagai bapaknya klasifikasi atau binom bapak taksonomi gitu ya. Nah, berikutnya pada sistem alami ini, misalnya contohnya tumbuhan gitu ya. Secara morfologi yang mudah diamati itu alat perkembangbiakannya. Dalam artian bunganya bisa nak lihat ya. Kan sedang bunga misalnya ya. Apakah bunga Kamboja, bunga melati begitu ya.
termasuk tipe bijinya itu bisa memperlihatkan klasifikasi alaminya ya, morfologi akarnya, kemudian batangnya, daunnya. Sedangkan kalau pada hewan untuk klasifikasi alami bisa dilihat morfologinya ya, seperti bagaimana sistem rangkanya, anatomi rangkanya ya, kemudian tulang punggungnya dan lain-lainnya. Baik, berikutnya untuk yang kedua yaitu klasifikasi buatan. Nah, ini juga oleh Carbonline ya, dibuat untuk apa? Untuk kepentingan manusia ya, sistem buatannya. Jadi sistem klasifikasi secara buatan. Nah, untuk yang secara buatan itu pengelompokan berdasarkan karakter-karakter yang dihubungkan dengan kepentingan manusia. Misalnya pada tumbuhan didasarkan pada umur gitu misalnya ya, maka ada kelompok tumbuhan yang berumum setahun atau semusim gitu ya. Contohnya apa gitu? Contohnya cabai gitu ya, jagung, bunga matahari, tomat begitu. Itu tumbuhan semusim. Kemudian ada tumbuhan tahunan gitu. Contohnya apa? Oh, pohon jati, apokat, jambu air begitu ya. Kemudian buatan berdasarkan kegunaannya begitu ya. Ada yang berguna sebagai bahan pangan gitu ya. Kelompok apa? Oh, padi misalnya ya, singkong, kentang gitu ya. Ada kelompok buatan yang kegunaannya untuk obat gitu, tanaman apa itu? Itu misalnya ya, mahkota dewa, kemudian ada tumbuhan sirih, binahong, dan lain-lainnya. Silakan dicari ya sebanyak-banyaknya. Dan ada pula tanaman perkebunan ya, kegunaannya untuk perkebunan. Apa misalnya? Contohnya, oh tumbuhan jati, mahoni, gaharu, dan lain-lainnya. Kemudian buatan menurut habitatnya begitu ya, di mana hidupnya tumbuhan itu. Ada yang tumbuhan hidupnya di daerah kering gitu misalnya ya, seperti tanaman kaktus begitu ya. Kemudian ada yang hidupnya di air gitu ya, tumbuhan air misalnya apa? Kangkung gitu ya, teratai gitu ya, genyer gitu ya. Nah, kemudian ada tumbuhan menurut kandungan gizinya. Apa contohnya? Ya sebagai sumber karbohidrat, ya sagu, singkong gitu ya, padi. Sebagai tumbuhan penghasil protein seperti apa? Kacang-kacangan, kedelai, kacang hijau gitu ya, kacang tanah gitu ya. Kemudian sebagai sumber lemak seperti kelapa sawit, kemiri, wijen gitu ya. Nah, melalui pengompokan secara artifisial atau buatan, ya klasifikasi artifisial atau buatan ini akan memudahkan kalian untuk mengenal sehingga akhirnya dapat dimanfaatkan untuk siapa? Untuk kebutuhan manusia gitu ya. Nah, jadi itu contoh-contoh dari klasifikasi secara buatan ya. Nah, jadi secara buatan Carolus Linnaeus juga mengemukakan sistem klasifikasi dengan pemberian nama ya, binomial nomenklatur, yaitu dengan mempergunakan dua kata gitu ya. Kata pertama menunjukkan genus, tingkatan genus ya, nanti kita lihat tingkatannya ya, tingkatan genus. Kata kedua menunjukkan tingkatan spesifiknya. Kemudian bagaimana tata cara memberikan nama, lagi sebentar kita lihat ya. Nah, lanjut dulu dengan yang ketiga, yaitu klasifikasi dengan filogenetik
Ini bertolak dari teori evolusi Darwin ya. Nah, setelah munculnya klasifikasi modern berdasarkan filogeninya, ya, filogeni, ya, filogeni. Nah, kita lihat dulu ya filogeninya, filogeni, ya, sistem filogeni. Nah, sistem klasifikasi filogeni ini merupakan suatu cara pengelompokan organisme berdasarkan garis evolusinya atau sifat perkembangan genetik organisme sejak sel pertama hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Nah, perkembangan klasifikasi filogeni ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teori evolusi. Nah, klasifikasi ini terkadang ada organisme, sebagai contoh ya, organisme yang morfologinya berbeda, jadi bentuk luarnya berbeda, namun ternyata memiliki karakter genetik yang dekat. Nah, seperti contoh misalnya ya, anak sebutkan burung penguin, padahal bukan burung itu ya, secara morfologi seperti burung karena berisi sayap gitu misalnya. Tapi secara anatomi ya dia merupakan kelompok mamalia gitu ya. Nah, seperti lumba-lumba. Dia misalnya anak lihat di air seperti ikan gitu ya. Sebenarnya dia adalah mamalia kan begitu ya, secara anatominya. Nah, ini klasifikasi filogeni akan mempelajari sekerabat ya, kekerabatannya sejauh mana begitu ya, sehingga bisa dikelompokkan, diklasifikasikan begitu ya. Nah, itu dari klasifikasi ya, sistem klasifikasi filogenetik. Lanjut berikutnya. Nah, bagaimana perkembangan klasifikasi filogenetik ini? Berdasarkan kekerabatannya, maka disusunlah pengelompokan makhluk hidup itu. Ada yang sistem 2 kingdom begitu ya. Kalau sistem 2 kingdom, apa saja yang termasuk di dalamnya begitu ya. Nah, ini pelopornya adalah Aristoteles. Jadi kalau sistem 2 kingdom, maka yang dikelompokkan adalah tumbuhan, kelompok tumbuhan dan kelompok animalia, kelompok hewan gitu ya. Ini yang 2 ya. Nah, ini yang 2. Sekarang yang 3. Yang 3 kingdom. Tumbuhan masih tetap, hewan masih tetap, tambahannya apa? Protista gitu ya. Protista organisme yang uniseluler dan multiseluler termasuk di dalam protista ya. Berikutnya yang 4 kingdom. Nah, apa saja yang termasuk kelompok organismenya ya? Yaitu tetap masih tumbuhan dan hewannya, animalia dan tumbuhannya. Protista tambahannya adalah Monera ya. Jadi kalau 4 kingdom itu Monera, Protista, tumbuhan, hewan. Nah, berikutnya yang akan kita pakai nanti ya adalah sistem yang 5 kingdom ini ya, pengelompokan dengan 5 kingdom, 5 kerajaan gitu ya. 5 tingkat tingginya takson ya. Nah, ini yang 5 ya. Ya, yaitu Monera, Protista, Fungi. Ini tambahannya ya dari yang 4 itu. Kalau yang 4 Monera, Protista, Plantae, Animal. Sekarang yang 5 Monera, Protista, ya, Fungi, Plantae dan Animal. Ya, jadi ini yang 5 yang akan kita bahas nantinya dalam mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini ada yang 6 kingdom, pecahannya dari yang Monera itu ya. Moneranya dipecah menjadi Eubacteria dan Archaebacteria.
Nah, ini pemecahannya ini ya. Eubacteria dan Archaebacteria. Nah, selanjutnya berikutnya kita lihat klasifikasi dalam biologi modern gitu. Tahapannya ya adalah pertama mencandrakan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi anak observasi makhluk hidup itu cirinya didata gitu ya. Setelah anak data, kelompokkan ciri-ciri itu ya. Berdasarkan pengelompokannya, maka diberikanlah nama pemberian taksonnya ya. Nah, ini adalah urutan takson dalam klasifikasi. Nah ya, anak perhatikan dengan baik ya. Semakin tinggi tingkatan taksonnya, anak perhatikan ya, andai kata dikasih huruf di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 begitu ya. Nomor 1 ini paling tinggi ya. Jumlahnya paling besar dia ya. Jumlah organismenya besar, kelompoknya besar, tetapi kekerabatannya jauh gitu. Artinya persamaan cirinya sedikit gitu ya. Karena dia tidak sekerabat gitu. Hewan, tumbuhan masuk di dalam kingdom ini gitu misalnya ya. Kan sedikit ya persamaannya ya. Tapi jumlah organismenya besar gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di bawah kingdom, di bawah kerajaan ada filum, itu untuk tingkatan klasifikasi hewan, divisio untuk tingkatan klasifikasi tumbuhan. Jadi dari melihat nama taksonnya saja anak tahu, oh ini klasifikasi untuk hewan jika dia pakai filum. Oh ini klasifikasi untuk tumbuhan jika dia pakai divisio begitu ya. Nah, tingkatan yang di bawahnya gitu ya, sama ya, untuk tumbuhan dan hewan sama. Klasis, ordo, familia, genus, spesies. Jika anak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia saja. Kalau pakai bahasa Latinnya saja, jangan dicampur aduk ya. Kalau pakai di bahasa Indonesia ya, divisi gitu ya, kelas, bangsa, ordo, bangsa ini setara dengan ordo ya. Berikutnya suku, marga dan jenis. Ini dipakai ya kalau pakai bahasa Indonesia. Nah, lebih jelasnya anak perhatikan di sini ya. Nah, ini ya. Ini pada hewan. Jadi kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Sedangkan pada tumbuhan, kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies. Kan sama ini ya. Nah, ini sampai sini ini sama. Di atasnya saja yang berbeda. Kalau hewan, filum. Kalau ini divisi. Ini dibuat oleh Carolus Linnaeus. Berikutnya ya, satu contoh penggunaan takson ya. Satu contoh ini ya. Yaitu untuk sitrus, jeruk kuprok, dan kanguru ya. Nah, anak bisa lihat di sini. Untuk hewan, anak pakai filum, kan gitu ya. Untuk tumbuhan, anak pakai divisi, gitu ya. Nah, kerajaannya apa? Ini Plantae. Ini apa kerajaannya? Animalia. Kerajaan hewan, gitu ya. Di sini kerajaan apa? Tumbuhan. Dan berikutnya tumbuhan apa? Dilihat ya. Spermatopita, tanaman yang memiliki alat kelamin begitu ya, alat reproduksi. Alat reproduksinya apa? Angiospermae. Jadi divisinya division ya. Dari divisi, subdivisi. Kalau sub di bawah ya, kalau super di atas divisi gitu ya. Angiospermae, tumbuhan berbunga. Kemudian kelasnya apa? Dikotil ya, berbiji, berkeping 2. Bangsanya Rotales. Kemudian sukunya Rutaceae. Jadi anak perhatikan CAE-nya ini ya. Ini akhiran kalau anak amati takson family ya, berisi ACAE gitu ya. Di sini Ales,
Ruth Thales. Di sini Ruth ACAE gitu ya. Kemudian genusnya citrus. Berikut spesiesnya Citrus macrocarpus. Nah, ini ada aturannya ya. Dalam sistem binomial nomenklatur, penulisan dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Kalau ditulis di dalam cetakan, nama spesiesnya harus dicetak miring. Kalau anak menulis di buku catatan, di garis bawahi terputus antara citrus, garis bawahi citrus, kemudian Marco Polo, di garis bawahi macrocarpusnya, di garis bawahi macrocarpus gitu ya. Nama penemu boleh diisi di belakang spesiesnya, begitu ya. Nah, kata pertama ini harus huruf kata ini huruf besar ya. Sedangkan kata kedua huruf kecil gitu ya. Itu sudah aturan Pak ya. Nah, ini untuk penulisan hewan ya. Salah satu contohnya adalah kanguru. Ini kelompok kerajaan Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya Mamalia, ordonya Theria. Kemudian familinya Marsupialia. Marcapus, nah genusnya Marcapus di sini ditulis genus dan spesifiknya. Nah, itu cara penggunaan urutan apapun takson dalam klasifikasi. Nah ya, ini perlu anak latih di buku paketnya ada latihan-latihan, silakan dicoba ya. Nah, lanjut berikutnya kita lanjutkan dengan kunci determinasi ya. Nah, apa itu kunci determinasi nak ya? Tiada lain adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup, pada tingkatan makhluk hidup ya. Dalam kunci determinasi dipergunakan alat bantu kunci dikotomi ya, berisi deskripsi ciri-ciri organisme yang disajikan dengan karakter berlawanan. Jadi satu kunci ada alternatif ya, A dan B begitu ya. Bagaimana caranya menggunakan kunci determinasi ini? Kalau nak pakai buku paket, cari di buku paketnya ya, apakah koper hijau, koper coklat, ataupun yang abu-abu biru ada, semua itu contohnya. Silakan anak bisa cari di sana ya. Nah, di sini Ibu akan kasih satu contoh. Nah, ini ya. Jika kecil, perhatikan buku paketnya ya. Penampilannya sini mungkin kecil ya. Nah, ini satu kunci dikotomi nah ya. 1A. Di sini ada uraian dari ciri-ciri organismenya sebagai berikut. Tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Ada titik-titik-titik, ada angka 3 terakhirnya. Apa artinya? Artinya anak menuju ke angka 3 jika pilihan anak 1A. Jika anak memilih 1B mempunyai akar, batang, dan daun, titik-titik, anak lanjutkan ke nomor 2 gitu ya. Nah, sekarang jika anak pilih 1A ya, tidak punya akar, batang, dan daun, lanjut ke 3. Sekarang cari yang ketiga. Nah, nomor 3 ada pilihan A dan B juga. Dikotomi ya. Ya, kalau anak memilih 3A, dari tanaman yang anak lihat itu, ukuran tubuhnya mikroskopis, artinya kecil, maka titik-titik lanjutkan ke nomor 6 ya. Cari nomor 6-nya. Ya, di sini nomor 6 ya. Jadi yang 6 ini ada 2 alternatif juga ya. Kunci nomor 6 ini ada 2 alternatif. Jika anak pilih 6A, warna hijau dari tumbuhan itu, ataupun biru kehijauan, atau abu-abu hijau, maka anak akan menemukan, nah di sini ada tulisan alga. Nah, apa artinya? Jadi alga memiliki kunci determinasi ya dari kunci dikotomi itu, yaitu 1A ya, koma, kemudian 3A, koma, lalu 6A gitu ya. Jadi kunci determinasi dari alga titik 2 atau adalah
1A, kemudian 3A, kemudian 6A. Begitu ya. Nah, ini paling sederhana ini. Yang lainnya silakan nak cari. Misalnya anak mendapatkan tumbuhan yang lainnya ya. Satu anak pilih 1B gitu ya. 1B kuncinya mempunyai akar, batang, dan daun. Lanjutkan kedua. Kemudian akarnya tunggal gitu. Lanjutkan keempat gitu ya. Bentuk daun menyerupai pita gitu ya. 4A. Lanjut ke 7. Kemudian di 7 anak perhatikan tulang daun sejajar gitu ya. Lanjut ke 8. Di 8 anak pilih tidak berbunga. Ya, 8B. Lanjut ke 10. Kalau anak 10 anak amati kemudian anak pilih 10A. Nah, ketemulah dengan gimnosperme. Ya, kelompok tumbuhan yang berbiji terbuka. Ya, gimnosperme. Contohnya apa? Iya, cemara gunung gitu ya. Damar, Agathis alba, ya, melinjo itu contohnya tumbuhannya. Jadi gimnosperme ya, kunci determinasinya adalah 1B, ya, 2A, kemudian 4A, kemudian 7-nya A, 8-nya B, udah 8B, 10-nya A. Itulah kunci determinasi dari gimnosperme. Demikian caranya untuk memanfaatkan kunci determinasi ya dengan kunci dikotomi. Jadinya langkah-langkahnya sudah anak ketahui, sudah bisa membuat kunci determinasi. Silakan dilatih, di buku paket ada itu ya. Nah, baik. Sampai sekian materi dari klasifikasi makhluk hidup. Nanti yang kedua ya, pertemuan kedua ada cara pembuatan kladogram sehubungan dengan klasifikasi filogenetik ya. Nanti ada cara membuat kladogram, kekerabatan itu ya. Di sana anak akan dilatih untuk membuat seberapa dekatnya suatu organisme itu dengan pohon filogenetiknya ya. Nah, jadi demikian nak ya, telah kita sampai pada bagian terakhir dari pertemuan kali ini, yaitu dengan melatih diri anak dengan kuis 5 soal. Sebelumnya ada pertanyaan anak dulu, itu dulu ya. Ada pertanyaan enggak yang perlu anak tanyakan apa? Boleh di chat ditulis atau resen angkat tangan ya, angkat tangan gitu boleh ya. Wah, banyak sekali yang resen nih. Cempaka. Mana cempaka nih? Saya Bu. Nanti dulu ya, Ibu keluarkan dulu PowerPoint-nya ya, stop presetting biar bisa dilihat semuanya. Iya, sekarang bisa kelihatan dah. Mana yang raise hand ya. Pertanyaan saya, mengapa klasifikasi sistem filogenetik bertolak dari teori Darwin? Iya. Ada yang mau membantu menjawab boleh? Ada pertanyaannya. Siapa? Cempaka Ambar ya. Nomor absen berapa Cempaka Ambar? Nomor absen 26. Nomor 2? 26. Oh, 26. Bersih 6-nya lagi. 26. Ya. Ada yang bisa menjawab? Mengapa filogenik berasal dari evolusi gitu? Mengapa klasifikasi sistem filogenetik bertolak dari teori Darwin? Oh, dari Darwin. Nah, ada yang mau membantu? Ya, Ibu coba ya. Tadi, iya,
Filogenetik. Filogenetik itu ya klasifikasi yang didasari atas hubungan kekerabatan genetiknya ya. Seberapa dekat satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, mengapa di sini disebutkan Darwin? Karena Darwin adalah bapaknya evolusi. Bapaknya evolusi yang mengeluarkan teori evolusinya. Nah, teori evolusi Darwin begitu ya. Sedangkan filogenetik ini bertolak dari teori evolusi kan gitu, melihat sejauh mana kekerabatan gitu ya. Sejauh mana garis evolusi atau sifat perkembangan genetik dari makhluk hidup itu sejak mulai zigot, perkawinan sel telur oleh sperma gitu ya, pembuahannya ya, sampai dia dewasa. Jadi kan perubahan perlahan-lahan itu evolusi ya, berbeda dengan revolusi. Kalau revolusi kan mendadak gitu ya, langsung. Kalau evolusi perlahan-lahan. Nah, karena evolusi ini teorinya yang dipakai yaitu Charles Darwin, maka hubungannya sangat erat kan begitu ya dengan Darwin gitu ya. Jadi bertolak dari teori-teori yang dikemukakan oleh Darwin, terutama mengenai seleksi natural ya, selection natural. Artinya makhluk hidup dapat bertahan hidup. Nanti dalam evolusi anak akan dapatkan itu ya. Evolusi Darwin gitu ya. Jadi titik tolak daripada sistem filogenetik yaitu dari teori evolusinya Darwin gitu. Bagaimana evolusinya Darwin? Bahwa makhluk hidup akan mengalami seleksi alam gitu ya. Siapa yang terseleksi dia akan survive, bertahan hidup seperti sekarang. Dalam situasi pandemi COVID begitu, jaga diri anak, kondisi anak dengan baik. Kalau anak terseleksi begitu ya, maka dia akan sakit kan begitu. Kalau tetap sehat ya anak akan survive gitu ya, bertahan, berjuang untuk hidup gitu ya. Survival in the fittest. Siapa yang bertahan berjuang dalam hidup, struggle of life, dia akan tetap hidup gitu ya. Jadi itu teori evolusi Darwin, nantinya di kelas 12 anak dapat. Sedangkan sekarang anak lihat klasifikasi filogenetiknya dulu. Jadi perkembangan perlahan-lahannya ya. Seperti sekerabat, seberapa dekat hubungan kerabatannya antara misalnya ya kelelawar gitu misalnya dengan burung gitu ya. Ya. Anggota geraknya anak perhatikan ya. Anggota gerak. Jadi ada homologinya. Ada ontologinya dan homologinya. Kalau homologi sama ya, struktur dasarnya sama, fungsinya sama gitu ya. Jadi dia memiliki alat untuk terbang gitu, sayap ya gitu ya. Jadi seberapa dekat hubungan antara burung dan kelelawar gitu. Padahal kelelawar itu mamalia dia gitu misalnya ya. Nah itu nak ya pertanyaan dari si Cempaka. Ya, ada lagi? Madenia. Ya Bu, perkenalkan nama saya Nima Denia Wijayanti, nomor absen 34. Jadi saya mau bertanya, nah kalau menulis nama ilmiah itu kan harus digarisbawahi terputus. Nah apabila kita menulis nama ilmiah ditambah dengan nama penemunya, apa nama penemunya juga digarisbawahi Bu? Iya. Sekian, terima kasih. Iya, jelas digarisbawahi. Oh baik Bu, terima kasih. Iya, ya. Nah, coba lihat di gininya dulu ya. Di literatur ada buku. Oh, kalau di buku cetakan kan tercetak ya.
Kalau tercetak dia tidak gini ya. Tidak digarisbawahi dia, hanya miring dalam penulisannya. Ya, miring dia. Itu saja. Ada lagi? Ada? Kalau tidak, kita akan coba kuis ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba kuisnya ya. Sudah? Siapkan ya, bagi yang punya laptop pakai komputer gampang, bagi yang HP masuk ke Google-nya ya, ke Google kodenya lagi sebentar Ibu pakai ya. Ibu buka dulu kuisnya, mudah-mudahan bisa ya. Tidak ada halangan supaya WiFi-nya ya. Ibu ketik dulu kuisis ya. Kuisis teacher. Quizzes. Ya, quizzes. Nanti tolong di screenshot ya untuk dokumentasi anak ya. Ikonnya ya, quizzes hasil gamenya juga diginikan. Di screenshot juga. Ya, udah bisa dibuka. Kuisku. Ibu bikin yang 5 soal aja yang mudah kamu kerjakan gitu ya. Nah, ini mulai kuis. Ya, Ibu akan kirimkan ya di layar biar bisa nak lihat. Nah, itu ya. Sudah bisa dilihat enggak? Bisa dilihat enggak di layarnya? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Join my quiz itu di Google dicari ya. Join my quiz.com. Kodenya 089067. Sudah? Nah, ini ya. Ibu ketik di chatnya juga kodenya ya. Ibu ketik kodenya di sini di chat. Kode kuisnya adalah 089067. Kode kuis. Nah, itu ya. Kode kuisnya 089067. Sudah semuanya? Biar bisa Ibu masukkan. Belum. Belum? Ya, Ibu mulai sekarang. Belum masuk ya? Sudah, Belum Ibu. ada. Sudah, Belum, Bu. Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau belum ada masuk, belum bisa dimulai. Menunggu peserta untuk bergabung. Oh, belum bisa? Ah, sudah bisa. Ya, silakan. 10 menit aja ya. Jangan lama-lama, 10 menit aja. Jangan berulang-ulang. Sekali aja kerjakan.